Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini dengan saya Novia Sofi Damayanti. Jadi di video kali ini nanti kita bahas salah satu bahan alam yang sangat populer sekali, itu adalah bunga lawang. Nah, di sini nanti kita akan mengulik apa sih itu bunga lawang, terus manfaatnya itu apa saja, dan yang paling penting itu kandungan dari bunga lawang itu apa saja. Nah, bunga lawang itu termasuk tumbuhan yang mengandung metabolit sekunder atau enggak? Nah, simak terus ya pada video kali ini. Oke, lanjut ya. Jadi sebenarnya apa sih bunga lawang itu? Nah, di sini itu Mimin sudah menyantumkan sedikit penjelasan mengenai bunga lawang dan juga gambar dari bunga lawang itu seperti apa. Nah, jadi bunga lawang itu adalah salah satu bahan rempah-rempah yang sangat populer sekali digunakan oleh orang Indonesia. Jadi itu dia itu bisa digunakan dalam bahan masakan. Jadi kayak rempah-rempah gitu guys. Terus bunga lawang itu dahulu itu berasal dari Cina Selatan dan Vietnam Utara, dan sekarang itu tumbuh hampir secara eksklusif di Cina Selatan dan Jepang. Untuk nama latin bunga dari lawang ini itu adalah Illicium verum Hoc F. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari bunga lawang. Jadi bunga lawang ini yang digunakan itu adalah bunganya yang berbentuk bintang. Jadi sangat unik sekali. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari bunga lawang. Jadi bunga lawang itu sangat banyak sekali manfaatnya. Pada keadaan bunga matang yang dikeringkan, itu bunga lawang itu bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit, flu kolik, muntah, dan nyeri punggung. Dan buah mentahnya atau bubuknya itu juga bisa digunakan untuk teh tradisional. Kemudian penggunaan buah dan daun juga bisa untuk pengobatan emesis dan rasa sakit. Kemudian tanaman ini juga bisa berpotensi sebagai antibakteri. Nah, di sini antibakteri itu kita garis bawahi, kita kasih cetak miring, kita kasih tebalkan karena yang akan kita fokuskan pada pembahasan video pada kali ini. Selanjutnya kita ke masalah kandungan bunga lawang. Jadi kandungan fitokimia pada ekstrak bunga lawang ini menunjukkan bahwa dia itu mengandung triterpenoid, steroid, flavonoid, fenol, saponin, alkaloid, dan minyak esensial. Nah, ini sudah dibuktikan pada penelitian Ave Regina dan juga kawan-kawan bahwa ekstrak bunga lawang itu mengandung kadar flavonoid sebesar 0,106% dan kadar tanin sebesar 1,018%. Nah, setelah kita mengetahui kandungan dari bunga lawang ini, kita balik lagi. Kita tahu bahwa tumbuhan yang berpotensi digunakan sebagai antibakteri itu dia mengandung metabolit sekunder seperti senyawa golongan flavonoid, yaitu jenis flavon, flavonol, flavononon, tanin, alkaloid, dan saponin. Nah, di sini tadi kita tahu bahwa bunga lawang itu memiliki kandungan saponin, tanin, dan flavonoid, di mana dia itu termasuk metabolit sekunder yang fungsinya itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, untuk kandungan tersebut itu kita tahu dari cara penelitian melalui ekstraksi ya. Nah, setelah kita mengetahui tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa bunga lawang ini merupakan tumbuhan atau salah satu bahan alam yang mempunyai kandungan metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder ini kandungannya itu bisa digunakan sebagai antibakteri. Nah, jadi bunga lawang itu bisa digunakan sebagai antibakteri ini berdasarkan pada penelitian Ave Regina dan kawan-kawan pada jurnalnya yang berjudul Uji Fitokimia Ekstrak Bunga Lawang dan Daya Hambatnya Terhadap Staphylococcus aureus. Nah, jadi pada penelitian ini itu didapatkan bahwa ekstrak dari bunga lawang itu bisa menghambat pertumbuhan dari Staphylococcus aureus. Nah, jadi Staphylococcus aureus ini merupakan salah satu mikroba yang biasanya itu terdapat dalam makanan, bisa dalam daging, produk roti, daging sapi, kalkun, ayam, dan telur. Nah, karena dia merupakan suatu mikroba atau jamur yang terdapat dalam makanan, maka bisa menyebabkan keracunan makanan, sehingga ekstrak dari bunga lawang itu bisa mengurangi hal tersebut atau bisa dijadikan sebagai antibakteri. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan ini ada beberapa daftar pustaka yang saya jadikan rujukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.